Halo, selamat pagi teman-teman di Facebook. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya selanjutnya, yaitu dari pembacaan buku The Promise halaman 59 sampai dengan 66. Jadi di sini mari kita mulai. Halaman 59. Orang tua, parents. Rinpoche's adoptive mother, Dana, was a Mongolian refugee from war-torn Belgrade, who lived much of her early life as a refugee, traveling from camp to camp from Yugoslavia to Germany. Before meeting Boris in America, she had a daughter, Litzma, with a European man who was the love of her life, whom she would never again meet once she left Europe for America. Jadi, ibu angkat Rinpoche yang bernama Dana adalah seorang imigran Mongolia dari Belgrade. Jadi beliau itu tinggal sebagai pengungsi dan traveling dari satu camp ke camp lainnya di Yugoslavia to Germany. Sebelum bertemu dengan Boris di Amerika, Dana sudah memiliki seorang putri yang bernama Litzma dengan seorang pria dari Eropa yang merupakan cinta dia yang sebelumnya. Jadi setelah Dana meninggalkan Eropa ke Amerika, Dana tidak pernah lagi bertemu dengan pria tersebut. Litzma, having traveled by ship across the Atlantic when she was only a baby, grew up in New Jersey. She was 18 years old at the time of Rinpoche's arrival and still lived at home. Rinpoche remembers her as being extraordinarily beautiful, with fair skin and long dark hair, and for being very kind to him when he first arrived. Jadi, Litzma yang telah melakukan perjalanan dengan kapal menyeberangi lautan Atlantik pada saat beliau masih bayi, itu tumbuh besar di New Jersey. Dia pada saat beliau bertemu dengan Rinpoche, dia berusia 18 tahun dan masih tinggal di rumah orang tuanya. Rinpoche mengingat beliau sebagai seorang wanita yang sangat cantik dengan kulit yang putih dan juga memiliki rambut yang panjang dan juga berwarna gelap. Dan juga Rinpoche mengingat Litzma sebagai seorang yang sangat ramah dan baik ketika Rinpoche baru tiba di New Jersey. Dana and Boris could not have children of their own, but desperately wanted a child, especially a son. When they were approached by Queen Dechen to adopt the young Rinpoche, they readily agreed, thinking that with the addition of this young boy, their family would be complete. Jadi Dana dan Boris itu tidak bisa memiliki anak kandung sendiri, tapi mereka menginginkan seorang anak, terutama seorang putra. Jadi ketika mereka Queen Dechen menawarkan untuk mengadopsi Rinpoche yang pada saat itu masih sangat muda, mereka setuju karena mereka juga berpikir bahwa dengan adanya anak lelaki dan keluarga mereka akan komplit, ya, akan lengkap. Rinpoche's adoptive father's name, Boris, was a European adaptation of the Mongolian name Burcha. Burcha means conqueror of his enemy in Mongolian. He had originally came from Russia and suffered many traumatic ordeals during the war before he finally settled down in America, as he had always wanted his own son to carry on the family name. Boris completely adored his newly adopted son, so much so that he even changed Rinpoche's name to his own, Burcha Bugayev. Boris' life centered on the young boy, to the exclusion of others, especially Dana, his wife. This and other cracks in the Bugayev's marriage
began to weigh heavier and heavier on the young Rinpoches as time went on. Jadi ayah angkat Rinpoche bernama Boris. Boris itu sebetulnya adalah adaptasi European adaptation dari nama yang berasal dari Mongolia yang bernama Burcha. Burcha berarti penakluk musuhnya dalam bahasa Mongolia. Dan Boris itu datang dari Rusia, dan sebelum tiba di Amerika beliau telah menderita berbagai kejadian-kejadian yang cukup membuat trauma pada saat peperangan, ya. Sebelum Boris tiba di Amerika, dan karena Boris ini selalu menginginkan seorang putra untuk melanjutkan nama keluarganya, Boris itu sangat menyayangi anak angkat yang baru, yaitu Rinpoche. Jadi bahkan Boris mengganti nama Rinpoche untuk menjadi sama dengan namanya. Jadi Rinpoche dikenal pada saat dia tinggal di Amerika dengan nama Burcha Bugayar. Jadi kehidupan Boris itu terpusat pada anak lelaki ini, dan bahkan beliau itu sangat memperhatikan Rinpoche, bahkan istrinya sendiri itu tidak terlalu dihiraukan, Dena, ya. Dan hal ini merupakan satu pertanda atau keretakan dalam pernikahan Bugayev, dan akan mempunyai implikasi atau berimpact terhadap Rinpoche seiring dengan berjalannya waktu. Di sini ada foto Litsma pada saat beliau berusia setengah baya. Di sini Litsma memberikan komentar apa yang dia ingat mengenai Rinpoche yang pada saat pertama kali bertemu dengannya. He was always smiling, a happy person. He was always entertaining. He would do impersonations, sing, act, tell a joke, or make funny faces. You never knew what he was going to do. He made you laugh. Jadi, Litsma mengingat Rinpoche pada saat Rinpoche masih kecil sebagai seorang anak yang ceria. Beliau selalu tersenyum, selalu terlihat bahagia, dan bahkan selalu berusaha menghibur. Dan Rinpoche sering melakukan mimik dari personality lain, dan juga Rinpoche sering menyanyi, berakting, atau bercanda dan membuat ekspresi-ekspresi wajah yang lucu. Dan karenanya Litsma tidak pernah tahu apa yang Rinpoche akan lakukan, dan Rinpoche selalu membuat Litsma tertawa. Di sini ada caption, Litsma is Dana's daughter by European man. Unfortunately, they were separated during Dana and Litsma exodus from Europe to America during the Second World War. As he was unable to travel to America, they never saw each other again. Jadi Litsma merupakan putri Dana dari seorang pria yang berasal dari Eropa. Tapi sayang sekali, Dana dan pria ini terpisah pada saat Dana dan Litsma pergi ke Amerika, dan pria ini tidak bisa pergi ke Amerika. Jadi mereka tidak pernah bertemu lagi. Lanjut ke halaman selanjutnya. Early days in Howell. Jadi hari-hari pertama di Howell, New Jersey. At first, the young Rinpoche was happy when the attention he received from his new family. But the early days were difficult. Unfamiliar with his new surroundings, the 6-year-old boy would hide under the dining table when visitors came and had to be coaxed out. Litsma and Dana often sat under the table to eat with him in the first few weeks. Jadi pada awalnya Rinpoche itu cukup bahagia dengan perhatian yang diberikan oleh keluarga barunya. Tetapi hari-hari pertama ini juga penuh tantangan karena Rinpoche tidak terlalu familiar atau mengenal lingkungan sekitarnya,
Dan pada saat itu Rinpoche yang masih berusia 6 tahun, karena kalau kita ingat pada saat di Taiwan, Rinpoche sering disiksa oleh keluarga angkatnya ya, dengan Shimama, sehingga pada saat dia tiba di Amerika, dia itu merupakan anak yang cukup penakut dan dia sering bersembunyi di bawah meja makan ketika ada tamu yang datang dan sering harus ditarik keluar. Ditsma dan Dena cukup baik, merupakan orang yang baik, dan pada saat itu mereka juga sering duduk di bawah meja makan untuk makan bersama Rinpoche pada saat minggu-minggu pertama. Due to the years of neglect of a diet lacking in nutrition, while in Taiwan, the young Rinpoche's teeth were in bad condition and his body bruised and covered with marks of physical abuse. He also had a bad smell, which stayed on with him for a long time, no matter how much he was washed. Jadi karena pada saat di Taiwan, Rinpoche itu tidak dirawat dengan baik, dan bahkan juga makanannya itu tidak terlalu bergizi. Gigi Rinpoche itu berada dalam kondisi yang cukup buruk dan tubuhnya itu banyak memar dan juga banyak pertanda-pertanda dari siksaan fisik. Dan juga Rinpoche itu memiliki bau yang tidak mengenakan, dan bahkan bau ini tinggal pada tubuhnya untuk waktu yang lama, tidak peduli seberapa banyak dia itu Rinpoche dimandikan. Language was another issue for the young boy. Upon his arrival in America, Rinpoche could only speak Chinese. He could not speak a word of either English or Mongolian, and the Bugayevs could only speak Mongolian, Russian, Yugoslavian, and English. Communication with his new family was initially difficult, and both sides had to rely on sign languages for a while. Things were worse at school, where he would often be bullied and teased for being Asian. It was the start of what would yet be another challenging period in the young Rinpoche's life. Jadi bahasa juga merupakan suatu tantangan tersendiri, karena Rinpoche tidak mengerti bahasa Inggris pada saat itu. Jadi pada saat Rinpoche tiba di Amerika, dia hanya bisa berbicara bahasa Chinese. Dan dia juga tidak mengerti bahasa Mongolian ataupun bahasa Inggris. Dan keluarga Bugayev hanya bisa berbicara bahasa Mongolian, Russian, Yugoslavian, dan Inggris. Jadi komunikasi antara Rinpoche dengan keluarga barunya itu pada awalnya sangat sulit, dan mereka harus menggunakan bahasa tubuh ya untuk berkomunikasi. Dan bahkan pada saat sudah waktunya Rinpoche masuk sekolah, keadaan tidak menjadi lebih baik, karena di sekolah beliau sering diledek atau diejek oleh teman-teman sekolahnya karena dia itu adalah orang Asia atau karena kulitnya yang kuning. Dan ini merupakan juga suatu awal dari apa yang akan merupakan periode yang cukup sulit bagi Rinpoche yang pada saat itu masih sangat muda. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini adalah rumah Rinpoche pada saat beliau tinggal di New Jersey, Amerika. Di sini ada caption, "The Bugayev's house where Rinpoche lived for about 9 years. From the young age of 6, Rinpoche was tasked with keeping this large double-storied house sparkling clean, with ominous consequences if his course were not completed to his adoptive mother's expectation." Jadi ini adalah rumah berlantai 2 ini dimiliki oleh keluarga Bugayev, dan Rinpoche tinggal selama 9 tahun di rumah ini. Dan Rinpoche itu ditugaskan untuk membersihkan rumah dan juga menjaga agar rumah ini tetap bersih. Dan apabila rumah ini tidak bersih atau ada sesuatu hal yang tidak disukai oleh orang tua angkatnya, Rinpoche akan menerima konsekuensinya.
Dan juga apabila tugas-tugasnya juga tidak diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ekspektasi dari ibu angkatnya, Rinpoche akan menerima konsekuensinya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. The large house, which hosted many family gatherings, sat on an impressive half-acre piece of land. Jadi rumah ini, itu pada saat Rinpoche masih kecil, sering dijadikan tempat pertemuan-pertemuan ya bagi keluarga. Dan rumah yang besar ini juga berada di atas tanah yang sekitar seluas setengah hektar. Jadi ini merupakan cukup setengah ekre ya. Jadi di sini merupakan tanah yang cukup besar. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Mommy Dearest. Jadi itu adalah nama chapternya, dan kita akan berfokus pada orang tua angkat Rinpoche, terutama ibu angkatnya, Dana Bugayev. Dana Bugayev was at heart a very kind person, helping anyone who needed her. She would often bring near homeless people home to have dinner with the family. During snowstorms, she would drive around with the young Rinpoche to help dig people's cars out of the snow. However, over time, she became extremely paranoid and suffered terrible mood swings, which were only diagnosed much later as symptoms of schizophrenia. For any transgression, be it not cleaning the house properly or being caught at the temple, Dana would regularly beat Rinpoche with wooden sticks, brooms, or her bare hands, hitting Rinpoche so hard that his ears would ring and bruises would cover his body. Jadi Dana Bugayev sebetulnya merupakan orang yang sangat baik hatinya, ya, dan beliau selalu siap untuk menolong siapapun yang memerlukan bantuannya. Tapi bahkan pada saat Rinpoche masih kecil, Rinpoche juga mengingat bahwa Dana sering mengundang orang-orang yang tidak punya rumah, ya, atau hampir tidak punya rumah, ke rumahnya untuk makan malam bersama keluarganya. Dan pada saat sedang ada badai salju, dia akan drive around atau menyetir keliling kompleks dengan Rinpoche untuk membantu orang-orang yang terjebak di dalam salju, ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Dana ini mulai menjadi orang yang sangat paranoid sampai dengan pada tahap ekstrim, dan juga moodnya itu tidak bisa diprediksi. Jadi dia bisa tiba-tiba baik gitu, bisa tiba-tiba marah, ya. Dan ini kemudian akan didiagnosa oleh dokter sebagai symptoms dari penyakit schizophrenia. Untuk setiap hal kesalahan yang dilakukan oleh Rinpoche, seperti apabila Rinpoche tidak membersihkan rumah dengan baik atau tertangkap sedang berada di wihara, Dana akan memukuli Rinpoche dengan tongkat kayu, sapu, atau bahkan dengan tangannya sendiri. Dan Dana akan memukuli Rinpoche dengan sangat keras sampai telinga Rinpoche akan rasa berdering dan tubuh Rinpoche juga dipenuhi dengan memar-memar, ya. She would also blame him for everything that went wrong in her life and marriage, sometimes ignoring the young boy for weeks at a time. It became physically and psychologically difficult living in a house with so much anger. Rinpoche remembered that most of his young life was spent in fear and anticipation of the next whirlwind of his mother's outbursts. Jadi Dana akan menyalahkan Rinpoche untuk semuanya yang menyebabkan beliau tidak bahagia dalam kehidupannya, seperti termasuk dengan semua yang salah dengan pernikahannya. Bahkan kadang-kadang Dana itu tidak menghiraukan Rinpoche yang pada saat itu masih kecil selama berminggu-minggu, dan
Hal ini merupakan dan hal ini menciptakan situasi yang sulit baik secara fisik maupun psikologi bagi Rinpoche untuk tinggal di sebuah rumah di mana banyak sekali kemarahan, ya. Dan Rinpoche juga mengingat bahwa pada saat beliau masih kecil, ya, dia sering dia menghabiskan waktunya dalam rasa takut, dan juga beliau itu sering mengantisipasi kira-kira apalagi nih yang dia akan disalahkan oleh ibunya, ya. A year after Rinpoche's arrival in Howell, his sisters trauma bagi dirinya selama bertahun-tahun setelahnya. Rinpoche juga cukup rindu dengan Litsma, dan juga sebetulnya Rinpoche ingin Litsma tinggal di rumah. Dan sejak Litsma pergi, Rinpoche merupakan fokus dari kemarahan ibunya. Halaman selanjutnya, ini adalah foto-foto Rinpoche pada saat beliau masih kecil dan tinggal di Amerika. Snapshots of young Rinpoches growing up in New Jersey with family and friends. Although he suffered great physical and psychological abuse, the young boy always put on a brave front and adopted a cheerful attitude, and his sufferings were unknown to those around him. Jadi ini adalah foto pada saat Rinpoche masih tinggal di New Jersey bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Walaupun Rinpoche menderita siksaan baik secara mental maupun fisik, Rinpoche selalu memperlihatkan wajah yang berani, ya, wajah yang tenang dan juga ceria, dan juga penderitaannya itu seringkali tidak diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita lanjut di halaman selanjutnya di sini. Ini masih ada foto-foto Rinpoche bersama keluarganya, sepupunya, ayah dan ibu angkatnya pada saat Rinpoche masih tinggal di Howell, New Jersey. Baik, jadi dengan sampainya kita pada halaman 66, saya akhiri live stream hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti live stream saya, dan sampai jumpa pada live stream berikutnya. Sebelum kita mengakhiri live stream ini, saya akan membaca doa dedikasi dalam bahasa Tibet. Jangcup semcong Rinpoche, make panam jigiche, ke panyampa mipayang, gona gulu pewaso, toni tongwa Rinpoche, make panam jigiche, ke panyampa mipayang, gona gulu pewaso. Tasuci esapa ke wade, tanandro akulanga pada, cepa jesu no sandra payu, tampi nimpo rindu sa sirecho. Kewa kuntu yanda lamada, dame choki pala lo doji, sadalam giyo de rabdoni, doji changi popanyo toso. Gewadi nyuruda lama sangge dokune doa cikya malupa de isala bopasu choki gabo songapa josu nampa pewala geki sama jiwada doki malu sawaso dada sengi dusungda liwaso nyila dene gyawalo sandra pai tanpa yuri fa agiuchi ni model exendele ni meguyan daleksin ni sentaku daleka konco sunggi jinggilo konco sunggi ngoduson konco sunggi trashi sho Yesu nama ku serapenci napatine cocu gepada Lo sante pedo e sasuji, doe muse tatu ne gyuji. Kari rami ko e singhamdi, penang lewa malu gyumani, chere si konten singya soyi, sape si te patu tene gyuji. Kum tumpai ngodu malupa, niri dala seuduso, koran tempa lo cunam, dia baca cishu, densa. Terima kasih, sampai jumpa pada live stream berikutnya.